Selama 4 tahun, mesin ini fine-fine saja. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Big Mac Studio. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, terutama virus COVID-19 yang hari ini masih merajalela. Dan semoga produksi dan order kita lancar-lancar semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mereview mesin cutting yang sudah saya pakai sekitar 4 tahun. Di samping saya ini mesin cutting merek Jinka serinya 721. Ini sudah saya pakai untuk produksi kaos, terutama kaos-kaos yang bersablon polyflex selama kurang lebih 4 tahun. Untuk kawan-kawan yang masih awam atau belum mengenal mesin cutting yang digunakan untuk menyablon kaos, khususnya menyablon kaos dengan bahan polyflex, inilah mesinnya. Mesin ini juga sama dengan yang digunakan untuk pembuatan stiker, yaitu mesin cutting. Dulu sih banyak orang yang menyebut mesin ini sebagai mesin cutting stiker. Oke, nggak masalah, itu hanya istilah. Tapi untuk peruntukannya bisa untuk cutting polyflex ataupun cutting stiker. Saya mendapatkan mesin ini pada tahun 2016 dalam keadaan second. Di tangan pemakai itu sudah sekitar 1 tahun, tapi jarang dipakai. Dan memang pada saat saya mendapatkan mesin ini kondisinya masih mulus nyus. Saat itu semua part dari unit ini masih ori. Bahkan kabel USB dan kabel powernya pun masih ori. Jarum cuttingnya masih ori, bawaan bahkan masih sisa 2. Jadi kalau satu set jarum cutting merek Roland itu kan satu boxnya isi 3, baru dipakai 1, masih sisa 2, dan itu kondisinya memang belum dipakai semua. Dan saat itu saya mendapatkan mesin ini cuma seharga 3 jutaan. Jadi nggak sampai 4 juta, 3,7 atau berapa. Selisihnya dengan unit baru di toko-toko itu ya lumayan banyak. Karena saat itu seri Jinka 721 yang baru dibanderol di kisaran harga paling murah 5,7 sampai 6,5 juta. Saat itu saya memiliki beberapa pertimbangan mengapa saya memilih mesin cutting merek Jinka. Ini merek Cina. Dulu di forum-forum itu sering dibilang kalau ya merek Cina ya seperti itulah kualitasnya. Namun telusur demi telusur saya mendapatkan informasi yang lebih mantap soal mesin cutting Jinka ini, dan kemudian pilihannya pun saya jatuhkan pada mesin Jinka. Terus terang alasan utamanya adalah budget. Jadi karena budgetnya memang mepet, yang paling rasional dan masuk akal ya dapatnya Jinka. Karena saat itu bahkan sampai sekarang mesin-mesin cutting merek lain itu harganya ya sedikit lebih mahal, bahkan ada yang memang sangat mahal dibandingkan dengan Jinka. Taruhlah Cameo, Roland, Tinet, Rhinotech, banyaklah mereknya. Dan Jinka ini yang termurah. Jinka 721 ini memang simpel, kegunaannya juga simpel, hanya bisa cutting, belum ada kontur cutnya. Jadi yang di print terus di cutting ini belum mumpuni, tapi pun bisa diakali. Sejauh ini mesin ini dipakai aman, lancar. Selama 4 tahun saya tidak menemukan kendala dari mesin ini. Hasil kerjanya masih rapi dan memuaskan. Namun kekurangannya yaitu di font-font kecil itu biasanya tidak bisa tercutting dengan rapi. Dan penggantian yang paling rutin adalah penggantian jarum cutting.
Jadi jarum cutting ini kan tergantung pemakaian. Kalau pemakaiannya sangat sering dengan intensitas yang tinggi, tentu saja jarum cutting ini kan tumpul. Nah, ketika tumpul ini hasilnya menjadi tidak bagus. Makanya kalau sudah tumpul, jarum cutting harus diganti. Jadi selama 4 tahun mesin ini fine-fine saja. Ini panel kontrolnya juga masih berfungsi. Mulai dari tombol reset, kemudian setting posisi, move-nya ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan. Setup-nya juga bisa. Terus tes cuttingnya juga masih jalan ini. Tombol setting posisi originnya juga masih oke. Alasan yang kedua kenapa saya pilih Jinka adalah soal spare partnya. Jadi ketika mau beli dulu, itu kan yang sering saya pikir itu kalau terjadi kerusakan bagaimana? Kita mau servis di mana? Terus apakah spare partnya ada? Setelah cari-cari informasi, ternyata part Jinka itu part yang paling banyak dijual di pasaran. Kalau sewaktu-waktu ada kerusakan dan harus mengganti spare part yang baru, itu kita masih bisa mudah mendapatkannya. Alasan yang ketiga, kenapa saya pilih Jinka? Ini sepele, tapi menurut saya menarik dan jadi bahan pertimbangan saat itu. Kalau di mesin Jinka, pins rollernya ini ada 3. 1, 2, 3. Di mesin Jinka, pins rollernya ini ada 3. 1, 2, 3. Pins roller ini adalah penjepit roller. Jadi dia yang akan menjepit bahan polyflex yang kita pasang di mesin polyflex ini. Jadi ini ada metal roller dan penjepitnya adalah pins roller ini. Ini ada 3. Dan menariknya posisi rollernya ini bisa digeser kemana-mana. 3 ini. Dia bisa digeser kemana-mana. Ada sebagian merek mesin cutting yang pins rollernya ini statis, diam, nggak bisa digeser. Nah, kenapa saya suka yang digeser? Karena kalau ada sisa-sisa polyflex masih bisa saya manfaatkan. Jadi ini ada sisa polyflex, ukurannya sekitar 10 cm x 20 cm. Sisa polyflex ukuran segini dengan mesin cutting Jinka yang notabene roller pinsnya itu bisa digeser, masih kita bisa manfaatkan. Rollernya tinggal kita sesuaikan. Nah, itulah salah satu yang saya suka dari Jinka. Pins rollernya bisa digeser, jadi dinamis. Ada sisa polyflex sedikit pun kalau masih bisa dijepit oleh 2 roller kanan kiri, artinya masih bisa saya pakai. Terutama kalau ada sablonan-sablonan kecil, katakanlah logo hanya kecil atau tag merek di balik kaos yang kecil, ya atau memang spot-spot sablon dengan ukuran kecil. Jadi beginilah cerita mesin cutting Jinka 721 yang sudah saya pakai 4 tahun dan usianya ini ya kurang lebih 5 tahun lah. Karena saya dapat second, kondisinya masih oke, belum pernah bongkar mesin, belum pernah rewel, hanya penggantian jarum cutting lah, dan itu sesuai intensitas pemakaian saja sifatnya. Ini bisa jadi pertimbangan bagi kawan-kawan yang mau membeli mesin cutting untuk sablon kaos polyflex. Tentu saja sekarang ini Jinka punya produk baru, punya seri-seri baru yang fiturnya lebih canggih, bisa contour cut,
Kawan-kawan juga bisa membandingkan dengan merek-merek lain. Tentu saja seperti orang Jawa bilang, ono rego, ono rupo. Ada kualitasnya, ada harganya. Beda kualitas, beda harga. Beda barang, beda harga. Jadi nantinya tetap akan kembali ke kawan-kawan, mulai dari pertimbangan budget, spesifikasi, maupun detail-detail kecil yang membuat kawan-kawan itu nanti tertarik di merek yang mana. Oke, sampai di sini dulu kawan-kawan. Semoga selalu diberi kesempatan untuk saya sharing soal dunia persablonan, dunia konveksi, dan dunia clothing. Terima kasih telah menonton. Jangan sungkan untuk sharing berbagi pikiran di kolom komentar. Wassalamualaikum.